Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, untuk pertemuan ketiga nih ya, kita bisa menggunakan Google Meet. Yang tadinya libur, jadi masuk ya. Sekarang, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah bergabung. Semoga niat baik kalian itu membawa keberkahan buat kalian, bermanfaat ilmunya nanti. Amin. Ibu langsung aja absen dulu. Adinda. Hadir, Bu. Oke. Aisyah. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Alia. Ya. Alia Azana. Hadir, Bu. Amelia Gusli. Hadir, Bu. Ayu Deriati. Hadir, Bu. Oke. Bella Ayu. Hadir, Bu. Katarina. Hadir, Bu. Kasih. Oke. Delia Fitri. Hadir, Bu. Ini Karunia. Nggak ada. Dia Ayu. Hadir, Bu. Oke. Fajaria. Hadir, Bu. Helma Liana. Hadir, Bu. Hersetira. Hadir, Bu. Husnul Hatimah. Hadir, Bu. Indi Novia. Hadir, Bu. Inggit Istiani Putri. Hadir, Bu. Intan Maisarah. Hadir, Bu. Mahda Fitriani. Hadir, Bu. Muhammad Fahrezi. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Hairul. Nggak ada. Muhammad Zaidan. Hadir, Bu. Mana? Kameranya Zaidan. Ya. Naira Andini. Hadir, Bu. Oke. Naila Putri. Tidak ada. Nur Asyifa. Hadir, Bu. Nur Asyifa. Hadir, Bu. Oke. Puspita Anggraini. Hadir, Bu. Rahma Dwi. Hadir, Bu. Regita Ayu. Hadir, Bu. Rizka Andriani. Hadir, Bu. Sabina Nova. Belum Hadir, Bu. ada. Oh, ada Sabina ya. Sabrina Puspa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Wulan. Hadir, Bu. Zahra Amelia. Tidak ada. Jumadi. Kayaknya suara mic-nya mati nih Jumadi. Tuh, 2, 3. 3 orang tidak hadir. Ketua kelasnya siapa ini kalian? Pak Reji, Bu. Saya, Bu. Oke. Ini Raranya lagi di telepon, Bu. Iya, ya. Baiklah, kita ke materi ya. Kemarin kalian udah
Ibu kasih video kan yang tentang aturan sinus dan kosinus. Udah juga latihannya. Nah, kita akan membahas contoh soal-soal yang lain yang masih berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Ya, sekaligus kalian bisa bertanya-tanya, siapa tahu ada masih bingung dengan penjelasan yang Ibu berikan. Terlihat nggak yang Ibu tayangkan? Belum, Bu. Belum. Nggak kelihatan, Bu. Belum kelihatan ya? Udah ada, Bu. Sudah. Ya, sambil menunggu mungkin jaringan ya, yang lainnya belum dapat. Judulnya apa itu? Yang terlihat judulnya apa? Latihan aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, mantap. Ini ya, kemarin di segitiga sebarang ABC kita pelajari aturan sinus dan aturan kosinus. Masih ingat aturan sinus? Lupa? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kan gitu kemarin. Ini aturan sinus. Aturan kosinus bagaimana? Ada yang ingat? Ini, Kak, Bu. Yang A mana? pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 tambah B pangkat. Ya, ya benar itu. Jadi kalau ini yang ditanyakan A kuadrat, kita cari sisi yang lainnya diketahui kan? Dikurang, enak nih ngapalinnya, BC. Baru kalikan cos, ini hurufnya A, cos A. Kalau yang ditanyakan sisi B-nya, berarti huruf yang nggak ada apa? A kuadrat Tambah, C kuadrat oke, dikurang 2, 2AC oke, cos. B. Oh, gampang kan? Nih, kalau yang ditanyakan C kuadrat, A kuadrat ditambah, B kuadrat terus dikurang 2AB AB dikali cos C. cos C. C. Ini ya, jadi kalau mencari aturan sinus ini, kalau dari diketahui ini misalnya diketahui sisi A, ini sisi A-nya dengan sudut A-nya. Atau salah satu sisi yang lain, yang penting sama pasangannya. Sisinya A, sudutnya A. Atau sisinya B, sudutnya B. Sisinya C, sudutnya C. Salah satunya yang ditanyakan dari yang seperti ini. Kalau mencari aturan kosinus, itu biasanya inisialnya ini diketahui, ini juga diketahui, sudut diantaranya diketahui. Yang ditanyakan yang seperti ini. Jadi, sudut diapit dari dua sisi yang diketahui, itu yang salah satu ditanyakan, maka yang digunakan aturan kosinus. Ya, nah sekarang kita lihat latihannya. Contoh, diberikan segitiga sembarang ABC, ini segitiganya seperti gambar. Tentukan panjang sisi AC. Nah, ingat tadi cara menentukan sisinya? Yang ini AC, berarti ini yang ditanyakan ya. Nah, kalau di depan AC ini sama aja dengan di depan sudut B, berarti kita simbol aja B kecil. Nah, kalau yang di depannya sudut A, ini A kecil, sisinya A. Yang di depannya C, di depan sudut C, ini kan sisinya ini kan? Ini sisinya C. Coba liatin, ini ada pasangannya. C, di sini sudutnya ada. Di sini
sudutnya ada yang ditanyakan salah satunya. Nah, berarti kita gunakan aturan sinus yang akan nggak dipakai. Bagaimana? Bisa? Bisa? Jadi, kita gunakan yang mana nih rumusnya? Yang diketahui berdasarkan yang diketahui. Nih, pasangannya. B. Rumus yang B Iya, kuadrat. oh bukan. Yang aturan sinus. Kalau aturan kosinus, ini dua sisi yang diketahui diapit oleh salah satu sudut, baru gunakan kosinus. Ini yang ini. Lihat, ini ada pasangannya, nak. Ini C-nya, B. ini ada pasangannya, ya kan? Yang ini B, salah satu yang ditanyakan, tapi ini sepasang ada, yang salah satunya ada yang B-nya. Jadi kita gunakan aturan sinus. Lihatin, B per sin B sama dengan, apa lagi yang diketahui? Apalagi yang diketahui? Ini, sisi apa ini? C. C per Sin C. sin C, ya. Nah, kan sisi AC itu sama dengan B ya. Nah, sisi AC itu sama dengan B, sisi B. Nah, berarti kita cari yang ini, B-nya. Nah, mencari B-nya. Nah, tulis dulu sin B, sin B. Sin berapa? B-nya, sudut B-nya. Sudut B-nya diketahuinya berapa? 45 derajat. 5. Oke. C-nya berapa? Sisi C-nya berapa? 12. 12. C-nya berapa? 60 derajat. 60. Tuh, kalian masih ingat nilainya? Sin 45 nilainya berapa? Kelas 10 sudah Ibu ajarkan? Sin 45 nilainya setengah akar 2. Ibu ingatkan lagi nih. Kalau sin 60 nilainya Setengah kali 3. Akar 3. akar 3. 3. Oke, berarti ini kali silang ya. Nih, B-nya sama dengan 12 dikali setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 3. Ini, nih, sekarang 12 akar 2 per akar 3. Apakah ini sudah sederhana? Apakah sudah sederhana yang seperti ini? Ingat materi merasionalkan penyebut yang kelas 10. Ini belum sederhana, cara menyederhanakannya kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan bilangan penyebutnya. Nih, kalikan dengan yang ini akar 3, berarti akar 3 per akar 3. 12 akar 2 dikali akar 3, akar 6. Bawahnya akar 3 kali akar 3 nilainya 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 akar 6. Jadi panjang sisi AC atau B-nya adalah 4 akar 6 cm. Silakan yang mau bertanya. Berarti nanti kalian ingat-ingat lagi nih sudutnya. Nih, sin kostan. Mulai dari sudut istimewa 0, 30, 60. Ini derajat nih. 45 ketinggalan, 45, 60 derajat, 90 derajat. Sin 0, 0, sin 30, setengah. Ini setengah akar 2, setengah akar 3. Ini 1. Kosnya kita nih dibaliknya dari 1 turun setengah akar 3, ini tetap. Nah, turun ke setengah lagi, ini 0. 1 dibagi 0
0 dibagi 1, 0. Sin tan 30 sepertiga akar 3. Ini 1. Ini akar 3. Ini tidak terdefinisi. Ini yang kemarin kelas 10 yang Ibu minta hafalin. Bagaimana? Ada tanggapan? Silakan yang mau menanggapi. Atau next? Next, Bu. Ya, nanti kan ada recordnya juga ya. Sekarang contoh yang kedua. Pada segitiga ABC dengan panjang A-nya 8, B-nya 4 akar 2 cm. Sudut A 45 derajat. Maka besar sudut B adalah, kalian lihat, ini ada A, ini ada sudut A. Berarti pasangannya. Ini ada B, ini ada sudut B. Berarti kita gunakan aturan sinus. Ya, apa aturan sinusnya yang dari hurufnya sini? Berarti A per sin A. Sama dengan ini B per sin sin B. Oke. A-nya udah ada 8. Sin A sin 45 derajat. B-nya udah ada 4 akar 2. Sin B. Nah, ini yang nanti yang ditanyakan ya. Nah, sekarang cari sin B-nya. Berarti ini kalikan ya. 4 akar 2. Sekarang sin 45 tadi berapa? Sin 45? setengah akar 2. Setengah akar 2. 2. Dibagi dengan 8. Ini bisa disederhanakan kan? Berapa? 8 bagi 4? 2. 2. Akar 2 dikali akar 2? 0. Akar 2 dikali akar 2? Astagfirullahaladzim. 2 ya. Nah, 2. Ini hasilnya 2. 2 dibagi 2, 1 kan? Jadi tinggal setengah ya. Nah, sekarang sin berapa yang nilainya setengah? Sudutnya 30 derajat. 30. Sudah dapat. Gampang kan? Gampang kan? Gampang, Bu. Ya, Bu, gampang, Bu. Oke, kita lanjut ya. Next lagi ya. Contoh 3. 2 buah kapal tanker berangkat dari titik yang sama dengan arah berbeda, sehingga membentuk sudut 60 derajat. Kapal pertama bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, dan kapal kedua bergerak dengan kecepatan 25 km per jam. Tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan. Jadi, misalnya ini titik yang tadi awalnya. Kapalnya bergerak dari titik di sini. Kelihatan kan titik Ibu merah? Kelihatan? Nah, bergerak arahnya beda, tapi sudutnya terbentuk 30. Misalnya, yang ini ke sini, yang sininya ke sini. Nah, kapal pertama, ini kapal 2. Sudut terbentuk 60. Nih, sudut terbentuknya 60. Sekarang, kapal pertama, ini misalkan Ibu bilang kapal pertama A, kapal kedua B. Kapal pertama kecepatannya 30 km per jam. Kapal kedua 25 km per jam. Yang ditanyakan tentukan jarak kedua kapal setelah 2 jam berlayar. Ibu sengaja panjangin sedikit karena ini 30 lebih cepat. Nah, yang ditanyakan ini jaraknya AB. Nah, kalau pakai aturan sinus bisa nggak kita gunakan ini? Kalau sinus kan harus ada pasangannya ya.
Ini dengan ini. Nah, Ibu ingat tadi, kalau aturan kosinus diketahui sudut diapit oleh ini dua sisi yang diketahui. Nah, ini kita gunakan aturan kosinus. Nih, sisi ini diketahui, sudutnya diketahui, sudut diantaranya, ini juga sisi ini diketahui. Berarti kita pakai aturan kosinus. Nah, ini tadi kapal pertama dimisalkan A, kapal kedua dimisalkan B, Ibu anggap titik pertamanya dimisalkan C. Nah, ini kan baru kecepatan ya, belum mencari jarak. Sekarang Ibu nanya, jarak itu sama dengan apa sih? Jarak sama dengan Kecepatan dibagi waktu. kecepatan dikali waktu. Oh, dikali waktu, maaf Bu. Kecepatan dikali waktu. Kita misalkan ini yang pertama, kapal pertama, kecepatannya 30 km per jam. Tadi waktunya berlayarnya berapa? 2 jam ya. Iya Bu. Nah, ini bisa kan? Ini dari satuannya aja kita udah dapat nih. 30 kali 2 berarti ini 60 km. Kilometer itu satuan panjang, berarti ini jarak. Kalau kamu dibagi waktu lagi nanti kilometer per jam kuadrat, ya, nggak cocok. Berarti ini yang di sini jadinya 60 km. Nih ya, AC di depan sudut B, berarti ini sisi B. Ya kan? AC ini di depan sudut B. Sekarang kapal yang kedua, kecepatannya 25 km per jam. Dikali 2 jam. Hasilnya berapa? 50 km. Oke. Ini dari sini ini 50 km. Ini sama dengan sisi apa kalau di depan sudut A? Sisi A ya. Nah, udah ada A, udah ada B, udah ada sudutnya C, dia yang ditanyakan sisi C-nya, berarti kita pakai aturan kosinus. C kuadrat sama dengan A kuadrat, huruf yang nggak ada ya, ditambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. A-nya, ini A-nya 50 kuadrat. B-nya 60 kuadrat. 2 kali 50 dikali 60 cos 60 nilainya berapa? Cos 60? Cos 60 nilainya? Setengah. Nah, oke, sekarang kalian hitung hasilnya berapa di sini. Totalnya 50 kuadrat ditambah 60 kuadrat dikurang 50 kali 60. Berapa hasilnya? Rp1.550 Kak Bu. Iya kah? Yang lain? 3.100 Kak Bu. Iya. 6.100 Kak Bu. Kan 6.100 dikurang 3.000. Ini kan ini 2.500 ditambah 3.600 kan? 3.600. Hasilnya kan 6.100 nih. 6.100 3.100 ya Bu. dikurang 3.000. Nah, jadi 3.100. Iya. Sekarang ini baru C kuadrat. C-nya berarti akar dari 3.100. Sederhanakan, berarti ini 100 kali 31 kan? Akar 100? 10. Akar 10 akar 31. Iya, mau didesimalkan silahkan. Kalau mau pakai kalkulator berapa desimal boleh. Mau seperti ini kalau nggak punya kalkulator boleh. Jadi jaraknya, jarak kapal AB-nya yaitu 10 akar 31 km. Gimana? Ada kesulitan? Gampang? Gampang Bu. Gampang. Enak kan? Gampang. SG, contoh keempat. Berarti ini gunakan aturan apa ini?
Sinus atau kosinus? Kosinus. Oke, kalau diketahui dua sisi, nih ya, sisinya, terus itu sudutnya diapit oleh dua sisi tersebut, kita gunakan aturan kosinus. Kita gunakan aturan kosinus, berarti PR kuadrat, langsung aja, nggak usah pakai rumus, berarti sisi yang lain apa di sini? 6 kuadrat, 6 ditambah 8 kuadrat. dikurang 2 kali 6 dikali 8 kali cos 120. Masih ingat cara mencari cos 120? Lupa. Yang kalau di sudut berelasi, dulu Ibu pernah kan ngasih tahu kalian kalau kita gunakan 180 atau 360 atau kalau menggunakan 90 atau 270. Sin, cos, tan. Kalau gunakan yang ini tetap ya, sini ya. Nah, kalau gunakan yang 90 atau 270, sinnya jadi cos, cosnya jadi sin, tannya jadi cot. Terus ada lagi yang Ibu minta positif negatif semua kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang di sini semuanya positif, sin, cos, tan positif semua. Yang di sini yang positif hanya sin. Yang ini positifnya hanya tan. Yang ini hanya cos. Nah, ini yang positifnya aja. Sekarang kuadran itu terbagi menjadi 4 bagian. Dari sini 0, sini 90, 180, 270, atau kembali lagi jadi 360. Sekarang lihat posisi 120. Kita hitung di sini. Ini bagi yang lupa. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Cos 120, posisi 120 di kuadran berapa, Nak? Kuadran 2. Kuadran 2 yang positif sin. Berarti cosnya nilainya apa? Negatif. Sekarang misalnya ini kan 120, Ibu gunakan yang 180. Berarti supaya hasilnya 120, 180 itu dikurangi berapa? 60. Nah, kurang 60. Jadi min kalau pakai yang 180 atau 360 kita tetap di sini. Cos gunakan ini angka belakangnya. Cos 60 nilainya setengah. Jadi nilai dari cos 120 sama dengan negatif setengah. Kita masukkan di sini 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. 44. Ini negatif dengan negatif Ibu positifkan ya. 2 kali 6 kali 8 kali setengah. Ini bisa disederhanakan. 6 kali 8 48. Nah, sekarang hasilnya berapa total? 148. Sekarang akarnya dari 148. Ini bisa dibagi nih 4 dikali 4 kali berapa? 7 ya. Belakangnya berarti 37. Nah, akar dari 4 itu 2, akar yang ini tetap. Karena bilangannya ini. Mana hasilnya yang B? Dah. Gampang kan? Atau mulai agak panas? Bagaimana? Lumayan mudah. Lumayan mudah. Ya, oke. Mau ditanyakan atau di next? Next. Next. Sekarang soal nomor 5. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 km. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat
sejauh 60 km. Tentukan jarak terhadap posisi kapal berangkat. Jadi kita misalkan ini pertamanya kapal dari sini berlayar ke timur. Timur itu sebelah mana ya? Kanan atau kiri? Timur sebelah mana ya? Kiri kah, Bu? Ah? Kanan Bu, kanan. Kanan. Kanan, Bu. Ternyata, Bu. Ini timur ya. Berarti ini 30 km. Kita kasih ini aja deh titik A, ini titik B. Sekarang sudah berjalan sejauh 30 km, kemudian perjalanan arah 30 derajat. Kalau menentukan arah, itu kalian posisinya lihat dari utara. Utara kan di atas nih. Nih, utara. Ini utara. Utara. 30 derajat, berarti 30 derajat dari utara. Nah, misalnya ke sini. Ini 30 derajat. Ke arah ke arah 30 derajat sejauh 60 km. 60 km. Misalkan ini di titik C. Tentukan jarak posisi kapal berangkat. Berarti yang ditanyakan A ke C. Ini yang ditanyakan. Pakai aturan Kosinus. Sekarang ini sudah ada 30, BC sudah ada, berarti sudut totalnya berapa? 30, ini berapa ini? 90. Nah, berarti totalnya? 120. Oke, pintar, 120. Tadi sudah ya, cos 120 kita udah ngitung kan tadi berapa nilainya? Negatif. Negatif setengah. Negatif setengah. Oke, kita hitung. Jadi AC kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 60 kuadrat. 60 kuadrat. Kurang 2 dikali 30 dikali 60 dikali 60 kali min negatif. setengah. Nah, oke. Nah, biar sama-sama ngitungnya. 30 kuadrat berapa? 900. 900 60 derajat berapa? 3600. 3600. Terus. Ini kan jadi tambah ya. Negatif dikalikan negatif. Ini habis. Sekarang ini berapa? 30 kali 60. 1800. 1.800. Totalnya berapa? Totalnya berapa? 6.300. 1.300. Berarti AC-nya akar 6.300. Ini disederhanakan. Berapa kali berapa ini? 100 dikali 63 itu berapa kali berapa? Yang bilangannya bisa diakarkan. Berapa yo? 9 dikali 7, ya kan? Akarnya 100, 10. Akarnya 9, 3. Berarti ini 10 dikali 3, 30. Yang ini tetap ya. Nah, udah selesai. Jadi, jarak posisi kapal berangkat dari titik awal sampai titik akhir 30 akar 7 km. Dah. Silahkan yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Dah itu aja hari ini. Mau nambah lagi atau sudah?
Terserah Ibu, Bu. Mau nambah boleh, tidak boleh. Ya Bu, boleh Bu. Oh, boleh. Ya sudah, hari ini pertemuannya sampai sini aja ya, nggak apa-apa ya. Setengah jam lagi kalian bisa istirahat. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Kalau masalahnya kalian belum paham, bisa ditanyakan. Nanti recordnya Ibu kasih ke kelas kalian. Siang biasanya jadinya ya. Lebih mudah kan? Lebih mudah dijelaskan yang seperti apa. Kalau Google Meet ini Ibu khawatirnya gini nah, jaringan ya kan, jaringan kalian, kadang jaringan Ibu, yaitu kalau Ibu kasih video itu kan kalian bisa membukanya itu terserah kalian, tapi tetap ada tugasnya. Nah hari ini tugasnya tetap mencatat ya, mencatat apa yang Ibu berikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, jaga kesehatan ya, usahakan di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Sekarang semakin ngeri kalau keluar. Jaga kesehatan, kecuali ujur memang perlu mau keluar ya, yang urgen-urgen kita jaga. Kalau kita sudah jaga diri kita sudah berusaha, dan seandainya pun kita sakit, nah itu udah takdir ya kan. Nah, kita berdoa aja mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita ya kan, untuk guru-guru yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas kembali. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ilmunya berkah dan bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu. Amin.